selamat berproduktif. Kembali lagi dengan aku Jessica, yang seperti biasa akan menemani kalian selama kurang lebih 10 menit ke depan untuk membahas seputar hal yang menjadi pertanyaan kalian semua nih. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kalian apa kabar guys? Semoga baik dan sehat selalu ya. Kali ini aku akan membahas informasi buat kamu yang penasaran tentang tren investasi anak muda nih sob. Nah, supaya waktu kamu gak terbuang percuma, mending langsung simak penjelasannya ya. Check this out. Mendengar kata investasi, pasti istilah yang terbesit pertama kali di pikiran kalian adalah saham, emas, atau tanah. Nggak salah kok sob. Dulu, investasi yang dikenal masyarakat kita memang seperti itu adanya. Tapi, seiring dengan perkembangan zaman, produk investasi semakin beragam loh sob. Salah satunya adalah reksadana. Yang dulunya investasi harus menyiapkan modal berjuta-juta, melalui reksadana, cukup dengan menyiapkan uang sebesar 100.000. Kamu sudah mulai bisa berinvestasi loh. Kesadaran anak muda atau mereka yang sering dijuluki sebagai kaum milenial ini semakin terus meningkat. Bahkan, per Februari 2021 yang lalu, jumlah SID tumbuh hingga mencapai 4,1 juta. Sedangkan berdasarkan statistik, kontribusi investor baru berusia 18 sampai 25 tahun bertambah hingga mencapai 280.569 atau 48,7% dari total investor baru dan diprediksi akan terus meningkat. Oh my god! Wow, sungguh angka yang fantastis ya sob. Saat ini investasi bukan lagi menjadi hal yang tabu untuk dipelajari oleh anak muda. Bahkan tak hanya masyarakat umum, public figure juga berlomba-lomba untuk mulai belajar berinvestasi dan mengenalkan investasi sebagai tren gaya hidup terbaru. Apalagi sekarang, banyak sekali platform investasi secara online yang mempermudahnya. Selain platform investasi yang semakin berkembang dan mudah, sebenarnya alasan apa sih yang membuat tren ini begitu digandrungi oleh anak muda? TSKS sudah merangkum jawabannya buat kamu nih. Berikut adalah alasan mengapa tren investasi begitu booming di kalangan anak milenial sekarang. Yang pertama, meningkatnya waktu luang selama pandemi. Selama masa pandemi, mobilitas masyarakat memang dibatasi. Banyak sekolah dan perusahaan yang menerapkan kebijakan remote atau work from home. Peralihan ini menyebabkan masyarakat banyak menghabiskan sebagian besar waktunya dengan berselancar di dunia maya. Berdasarkan laporan berjudul Indonesia, The Challenge of Monetizing in a Fast-Growing Market dari perusahaan konten delivery Akamai, lalu lintas internet di Indonesia telah mengalami pertumbuhan sebesar 73% pada kuartal pertama 2020. Di kuartal kedua, angka tersebut terus melambung hingga mencapai 139%. Jika dibandingkan dengan kuartal kedua tahun lalu, traffic internet di Indonesia telah mengalami lonjakan sebesar 46%. Banyaknya waktu yang dihabiskan di dunia maya membuat masyarakat suka mencari berbagai informasi yang berkembang. Salah satunya adalah informasi seputar investasi dan saham. Hal ini tentu berkaitan dengan banyaknya inovasi produk dan platform investasi yang semakin berkembang selama masa pandemi. Dengan adanya waktu luang ditambah meningkatnya kesadaran masyarakat akan berinvestasi, serta kemudahan yang ditawarkan, membuat kaum milenial akhirnya tertarik belajar dan mulai berminat untuk melakukan investasi. Yang kedua, kesadaran ekonomi yang semakin meningkat. Selama masa pandemi, sektor ekonomi adalah salah satu sektor yang paling besar terkena dampaknya. Banyak masalah yang timbul seperti PHK, pengangguran, penurunan omset penjualan, dan masih banyak lagi. Hal ini memaksa masyarakat, tidak hanya orang tua, tetapi juga anak muda harus berpikir keras untuk menghadapi situasi ini. Melalui kampanye Merdeka secara finansial, pemerintah berharap tren investasi dapat berubah menjadi gaya hidup masyarakat. Berkat kampanye dan penyelenggaraan seminar digital yang bertemakan literasi keuangan, minat investasi anak muda semakin meningkat. Hingga saat ini, tren investasi masih digandrungi dan diprediksi akan bertahan dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga, modal yang sesuai dengan kantong anak muda. Dulu, produk investasi yang dikenal masyarakat sangat terbatas, seperti tanah, properti, atau emas.
Sehingga masyarakat memahami modal yang harus disiapkan untuk mulai berinvestasi cukup banyak. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, muncul produk investasi dengan modal yang bersahabat dengan kantong anak muda. Salah satu contohnya adalah reksadana. Reksadana adalah kumpulan dana yang dikelola manajer investasi yang nantinya akan digunakan untuk membeli saham, deposito, atau obligasi. Produk investasi ini hanya membutuhkan modal yang minim dan bisa dilakukan secara individual pun secara institusi. Tak heran jika produk ini menjadi produk yang paling diminati oleh anak muda, khususnya mereka yang baru mulai belajar berinvestasi. Yang keempat, waktu dan tempat investasi yang fleksibel. Selain tidak butuh modal besar dan transaksi yang mudah, produk investasi saat ini juga bisa dibilang sangat fleksibel. Investasi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Bagi kamu yang tidak memiliki cukup banyak waktu melakukan kegiatan yang satu ini, reksadana bisa menjadi produk investasi yang tepat karena praktis dan bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Artinya, kamu masih bisa berinvestasi, namun tetap tidak akan mengganggu kegiatan utama kamu nih sob. Sebab, membeli reksadana tidak mengharuskan kamu untuk datang langsung ke bursa saham. Bahkan dari rumah sekalipun, kamu tetap bisa melakukan transaksi reksadana, baik itu secara offline maupun online. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa tren investasi begitu booming di kalangan masyarakat, khususnya anak muda zaman sekarang. Karena tidak membutuhkan usaha yang besar, cukup melalui aplikasi yang tersedia di smartphone kalian, investasi bisa dengan mudah dilakukan. Nah, itu dia tadi 4 alasan yang mendasari boomingnya tren investasi di kalangan masyarakat, khususnya anak muda saat ini. Kegiatan investasi ini memang bermanfaat untuk dilakukan sob, tapi jangan hanya karena ikut-ikutan tren yang ada, kamu dengan gegabah berinvestasi tanpa tahu resiko yang kamu hadapi. Hati-hati juga dengan investasi bodong yang juga marak belakangan ini. Tetap pelajari dan pahami apa yang harus kamu siapkan sebelum berinvestasi ya guys. Jangan sampai kamu tergiur dengan keuntungan yang tidak masuk akal. Bukannya untung, malah jadi buntung. Hehehe. Selamat berinvestasi ya sob. Oke sob, itu tadi sedikit pembahasan singkat kita mengenai mengapa investasi bisa menjadi tren di kalangan anak muda. Terima kasih ya sudah mau menyimak sampai habis. Buat kalian yang memiliki pertanyaan seputar apa aja, boleh banget nih komen di kolom komentar. Siapa tahu di video selanjutnya bisa kita bahas bareng-bareng nih. See you!